Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita akan belajar di tema 3, khususnya di pembelajaran ketiga. Yang pertama memuat tentang IPS 3.2. Yang kita bahas yaitu bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial di sini adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan individu dengan individu atau satu orang dengan satu orang, kemudian hubungan individu dengan kelompok, yaitu satu orang dengan kelompok, kemudian hubungan kelompok dengan kelompok. Hubungan antar satu individu yaitu apabila kalian hubungan berteman dengan satu orang. Contohnya di sini adalah seumpama Mas Haidar dengan Mas Diwa, ataupun Mas Haidar dengan Mas Akasya dan yang lain sebagainya. Itulah hubungan antar individu. Kemudian hubungan individu dengan kelompoknya, contohnya Mas Roy dengan satu timnya, itu hubungan individu dengan kelompok. Kemudian contoh hubungan kelompok dengan kelompok, yaitu contohnya di hubungan kelompok satu tim sepak bola dengan tim yang lain, itu kan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Itu contoh hubungan interaksi itu hubungan antar manusia dengan manusia. Ada juga hubungan antar manusia dengan alam. Itu semuanya terjadi dengan sewajarnya, dengan sendirinya. Hubungan antar manusia dengan alam, yaitu interaksi antar manusia dengan alam lingkungan yang dia tempati, pasti terjadi secara alamiah dan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Contohnya interaksi lingkungan hidup pasti terjadi antar satu. Pelajaran yang kedua yaitu PPKN tentang keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat, KD 3.3. Bangsa Indonesia, bangsa kita itu mempunyai keragaman sosial budaya. Budaya kita bermacam-macam, bersuku-suku, berpulau-pulau. Faktor yang mempengaruhi keragaman budaya, keragaman sosial budaya di lingkungan masyarakat, yang pertama adalah perbedaan sejarah dan latar belakang masing-masing daerah. Semua daerah, setiap daerah di Indonesia itu mempunyai sejarah dan latar belakang masing-masing, sehingga keragaman sosial budaya itu terjadi. Kemudian beberapa faktor yang kedua yaitu perbedaan adat istiadat di setiap daerah. Setiap daerah mempunyai adat masing-masing, contohnya Jawa adatnya sendiri, Sumatera sendiri, Papua sendiri, NTT sendiri, Sulawesi sendiri, dan lain-lain sebagainya, yang mempunyai adat masing-masing sesuai karakter masing-masing. Yang ketiga adalah perbedaan bentang alam di setiap daerah, yang mempunyai bentang alam dari Sabang sampai Merauke, dari Kalimantan, Sulawesi sampai Jawa dan lain sebagainya. Keragaman sosial budaya di Indonesia ini perlu kita banggakan, karena keragaman bukanlah sebagai penghalang untuk bersatu. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan bangsa Indonesia yang merupakan bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia, antara lain yang pertama adalah keragaman agama. Agama kita berbeda-beda, yang kita kenal ada 6. Yang pertama Islam, kemudian ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itulah agama yang kita kenal di Indonesia. Kemudian bentuk keragaman yang kedua yaitu keragaman mata pencaharian. Di Indonesia banyak sekali penduduk di Indonesia mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda, dari petani, pedagang, berkebun, ada pekerja kantor, ada guru,
ada polisi, ada tentara, ada dokter, ada perawat, dan yang lain sebagainya. Semuanya harus kita junjung tinggi dan saling menghormati. Itu perbedaan mata pencaharian. Kemudian keragaman adat istiadat. Setiap adat istiadat pasti berbeda dari daerah satu dengan daerah yang lain. Contohnya sendiri pakaian adat Sumatera, pakaian adat Bali, pakaian adat Jawa, pakaian adat Minang, pakaian adat Papua, itu semuanya berbeda-beda dan mempunyai nama-nama masing-masing yang semuanya merupakan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian selanjutnya keragaman suku, bangsa, dan bahasa daerah. Indonesia kaya akan suku bangsa menurut sensus BPS pada tahun 2010. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia itu banyak sekali. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Sumatera, suku Baduy, suku Batak, suku Ambon, Asmat, dan suku yang lainnya. Mempunyai bahasa-bahasa sendiri, bahasa daerah namanya. Itu adalah ciri khas keberagaman sosial budaya di lingkungan masyarakat di Indonesia. Kemudian yang bahasa Indonesia kita akan belajar sub 3.4 tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan yang kemarin sudah kita bahas, kita lanjutkan. Unsur-unsurnya yang pertama adalah headline atau judul. Judul iklan yang menarik pasti akan menahan kita untuk melihatnya setiap di jalan. Mungkin contohnya jagung isi 2 isi lebih banyak. Nah, itu pasti menarik kita untuk berhenti sejenak melihat judul itu, dan adanya judul iklan itu bisa menarik kita untuk ingin mengetahui apa yang terdapat di dalamnya. Kemudian unsur iklan yang lain adalah subjudul. Subjudul yaitu menjabarkan judul pesan yang terdapat pada judul namun lebih ringkas dari isi iklan. Fungsinya yaitu untuk membuat perhatian yang telah diperoleh digiring untuk memperhatikan lebih lanjut. Itu subjudul untuk menjelaskan judul iklan. Kemudian unsur yang ketiga yaitu isi iklan. Isi iklan biasanya ditulis menggunakan huruf yang lebih kecil di bawah subjudul. Kemudian selanjutnya unsur yang lain adalah komposisi warna dan gambar yang menarik. Komposisi warna itu juga berpengaruh terhadap iklan yang kita tampilkan ketika kita mengiklankan sesuatu yang kita jual. Gambarnya harus lebih menarik, lebih mudah dipahami. Kemudian slogan. Slogan itu apa, anak-anak? Slogan diartikan sebagai moto atau kalimat yang mengandung ide atau tujuan yang mudah diingat. Itu slogan. Kata kunci atau kita kenal seperti itu dengan kata kunci biasanya yang lebih membuat penasaran bagi orang yang melihatnya. Kemudian selanjutnya unsur yang lain yaitu kalimat iklan. Iklan harus diisi dengan kalimat yang mudah dipahami, tidak usah panjang-panjang, yang penting pendek, mudah dipahami, dapat dimengerti, padat, kalimatnya harus efektif, mengandung unsur persuasif, mengajak dan provokatif agar orang mau membeli produk yang kita tawarkan. Selanjutnya yang paling penting adalah nama dan alamat yang dapat dihubungi. Jangan lupa jika anak-anak jadi pengusaha yang sukses, walaupun baru merintis dari awal, jangan lupa nama dan alamat, nomor telepon yang jelas, yang pasti, yang dapat dihubungi agar orang yang tertarik dengan iklan kita
itu nanti mendatangi alamat yang kita cantumkan dalam iklan. Itu pasti membantu. Demikian yang dapat saya sampaikan di tema 3 sub 1 pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.